Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militernya. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri karena Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan Israel telah mengabaikan seruan dari sekutu untuk tidak memperluas operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Iran. Alasannya bahwa tindakan tegas telah mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan memperkuat keamanan jangka panjang Israel. Netanyahu siap ambil jalur militer secara mandiri dan menegaskan bahwa Israel tidak terikat pada kesepakatan internasional apapun. אמרתי לו, אנחנו הולכים לאיראן, כי אני לא מחכה שהצוררים עלינו, הצוררים שמכריזים בריש גלי שהם רוצים להשמיד אותנו, גם FM דרך אגב לא נותנים, אבל אותנו קודם. לא ייתן שזה יקרה. ולכן אנחנו פועלים. אני לא ביקשתי רשות, אני פשוט הודעתי על התוכנית שלנו. Israel tetap bersikeras untuk melancarkan serangan dan mempertahankan operasi militernya terhadap Iran, meski mendapat seruan menahan diri maupun kesepakatan yang dicapai pihak AS dan Iran. Gedung apartemen Petunia di Palos Grandes runtuh bersama banyak bangunan lainnya di Caracas setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela Utara pada hari Rabu. Evakuasi dilakukan dari dalam gedung yang runtuh akibat gempa besar magnitudo 7,1 dan 7,5 skala Richter. Ratusan tim darurat menutup area tersebut dan mencari korban selamat. Ratusan orang tewas dan ribuan orang lainnya terluka dengan peringatan bahwa jumlah korban dapat meningkat seiring berlanjutnya operasi penyelamatan dan penilaian kerusakan. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang remaja berusia 14 tahun yang terjebak reruntuhan bangunan di San Bernardino, Caracas. Korban penyandang disabilitas ini dievakuasi menggunakan tandu dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Proses pencarian dan penyelamatan darurat korban terus dilakukan di beberapa bangunan yang alami kerusakan parah. Belasan orang tewas dan puluhan berhasil diselamatkan dari reruntuhan di kota Chacao usai gempa Venezuela. Sementara garis pantai di La Guaira dipenuhi dengan reruntuhan bangunan. Gempa di Venezuela menyebabkan pemandangan kehancuran dahsyat terlihat di Chacao, negara bagian Miranda. Kantor wali kota melaporkan 11 orang tewas dan 23 orang berhasil diselamatkan hidup-hidup dari reruntuhan di seluruh kota. Tim pemadam kebakaran dan perlindungan sipil terus melakukan upaya penyelamatan. Di antara bangunan yang rusak yaitu gedung Don Pepe di lingkungan Belo Campo. Bagian belakang bangunan ambruk dan 2 orang dipastikan meninggal dunia. Sementara kerusakan meluas terjadi di seluruh negara bagian pesisir La Guaira, Venezuela. Salah satu daerah yang paling parah terkena dampak 2 gempa bumi. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, sebagian runtuh dan beberapa bagian garis pantai tengah dipenuhi reruntuhan, terutama di Carambaleda dan daerah-daerah dekat pelabuhan. Tim penyelamat masih terus menyisir reruntuhan dengan tim-tim penyelamat dikerahkan ke daerah-daerah yang paling parah terkena dampak. Para pejabat mengatakan setidaknya 164 orang telah tewas dan ratusan lainnya hilang. Sementara pihak berwenang terus menilai kerusakan di beberapa wilayah. Tiga wilayah di beberapa belahan dunia seperti California, Jepang, dan Venezuela diguncang gempa bumi hebat. Bahkan gempa dahsyat beruntun di Venezuela membuat sejumlah gedung roboh dan menewaskan ratusan orang. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 dan 7,5 dirasakan warga yang tinggal di kota Caracas dan juga seluruh penjuru Venezuela. Warga yang berada di dalam gedung tinggi pun harus menunggu hingga gempa reda sebelum berusaha menyelamatkan diri. Akibat gempa ratusan orang tewas dan ada kemungkinan jumlah korban terus bertambah.
Gempa beruntun ini dirasakan hingga ke Kolombia, negara tetangga Venezuela. Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Goncangan membuat penerbangan di Bandara Simon Bolivar terganggu. Penumpang pelarian keluar dari bandara lantaran gempa merusak sebagian besar bangunan. Bahkan atap bandara pun rusak parah. Hingga kini bandara masih ditutup. Pesawat pun belum bisa terbang dan mendarat di bandara ini. Acabado totalmente. Observen. Di kota yang berada di pesisir Venezuela, warga berlarian untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan bangunan. Kencangnya guncangan membuat rumah warga hingga kompleks apartemen roboh. Hingga kini petugas masih berusaha menyelamatkan warga yang tertimbun bangunan. Sementara Kementerian Luar Negeri Indonesia menginformasikan tidak ada WNI yang menjadi korban gempa. 3 WNI di Venezuela dipastikan selamat. Gempa bermagnitudo 7,1 dan 7,5 terjadi dalam jangka waktu berdekatan. Pusat gempa berada di sebelah barat Moron yang terletak di sepanjang pantai Karibia. Kencangnya guncangan membuat peringatan tsunami berbunyi. Warga pun diminta untuk menjauhi wilayah pesisir. Informasi lain pemirsa, 2 senator Partai Republik Amerika Serikat berbalik arah saat voting pembatasan hak perang demi memaksa Presiden Donald Trump menghentikan agresinya di Iran. Sebelumnya Senat sepakat agar Trump menghentikan perang di Iran. Dalam voting sebelumnya, Kongres memberikan suara 50 berbanding 48 untuk menyetujui resolusi War Powers. Trump yang mengetahui hal tersebut mengkritisi langkah Senat AS. Namun akhirnya 2 senator Partai Republik resmi menarik dukungan mereka terhadap resolusi tersebut. Perubahan haluan kedua senator terjadi pasca adanya insiden adu mulut dan ketegangan tinggi dengan Presiden Trump dalam rapat makan siang tertutup, di mana Cassidy sempat mengkritik keras durasi perang yang molor hingga 4 bulan. Perubahan sikap mendadak ini membuat resolusi tersebut akhirnya dinyatakan gagal total dengan hasil akhir 47 mendukung, 50 menolak, dan 1 suara absen. Sebelumnya Presiden Trump mengkritisi Senat dan menyebut resolusi simbolis tersebut disahkan pada waktu yang tidak tepat. Trump menilai resolusi tersebut justru melemahkan posisi tawar Amerika Serikat dalam negosiasi dengan Iran. Trump juga mengkritisi 4 senator Partai Republik yang mendukung resolusi. Kecewa tidak dibantu negara-negara NATO dalam melawan Iran, Amerika Serikat mulai menarik pasukannya dari Jerman. Gelombang pertama yang ditarik terdiri dari 5.000 tentara Amerika Serikat. Secara bergelombang, Amerika Serikat menarik pasukannya dari Jerman. Total pasukan yang akan ditarik berjumlah 5.000 pasukan. Sebelumnya penarikan pasukan oleh Amerika Serikat diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal Mei lalu. Pengumuman itu muncul di tengah memanasnya ketegangan perang di Timur Tengah. Penarikan pasukan merupakan buntut kekecewaan Amerika Serikat atas tindakan negara-negara anggota NATO yang tidak juga membantu mengamankan Selat Hormuz serta membantunya dalam melawan Iran. Hal itu disampaikan langsung Presiden Donald Trump di hadapan Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO. These are bilateral commitments these countries are having with the United States. So this is not, strictly speaking, NATO. The bilateral commitments, they all did what they promised to do. And this led to between 4,000 and 5,000 US planes taking off from Europe. I would argue it would have been very difficult to do Iran without having Europe as a power projection platform for the United States. Delivered again, he's right. There is also reason for disappointment. It is a mixed bag. Well, the big question is, are they paying the 5%? They agreed 6 months ago when we were together to pay 5%, and for the most part, they're not paying. Data per 31 Desember 2025 tercatat ada 36.400 pasukan aktif Amerika Serikat di Jerman.
Selain pasukan, Amerika Serikat juga akan mengurangi aset militernya di Eropa, termasuk jet tempur, kapal selam hingga pesawat nirawak atau drone.